sehat daripada yang dimuliakan guru kita wali pada budi kita bersama. Yang ngantuk yang mau ke kamar mandi silakan dulu. Mau cuci muka, mau buang air kecil, silakan. Yang lain tinggal di dalam. Salli wa sallim ala nabiyil ummi. Salli wa sallim ala nabiyil ummi. Salli wa sallim ala nabiyil Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah كفر عني سيئاتي رب اغفر لي ذنوبي وكفر عني سيئاتي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم ربي إني قل لي ذنوب وأنت عفو غفور رحيم ربي اغفر لي ذنوبي وكفر عني سيئاتي ربي اغفر لي ذنوبي وكفر عني سيئاتي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم آمين آمين يا الله يا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Allah masih sayang pada kita dengan memberikan berbagai karunia-Nya dan nikmat-nikmat, baik nikmat ijad maupun nikmat imdad. Juga Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat berguru, dan juga nikmat dipertemukan dengan saudara-saudara kita yang insya Allah sama kemauannya, ingin dekat pada Allah Subhanahu wa taala dan juga ingin membersihkan kekotoran nafsu, juga membersihkan hati dan memperbaiki akhlak kita dari yang tidak baik kepada akhlak yang mulia. Selawat beriring salam selalu tercurah ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai junjungan kita dan junjungan alam, di mana semenjak masuk 1 Rabiul Awal seluruh negeri orang yang mencintai dan juga bagi saudara-saudara kita yang berkeyakinan bahwa Maulidun Nabi itu adalah bentuk sukacita, bukan ulang tahun, bentuk sukacita, kecintaan, kerinduan atas lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana kita sebagai umatnya memperingati itu, bukan ulang tahun Rasul, bukan ulang tahun Rasulullah, tapi ingin mendapatkan buah cinta, karena satu-satunya pembagi cinta itu hanya Rasulullah. Kalau cinta, kita cinta palsu. Cinta apa? Palsu. Kita hanya cinta pada diri, tidak cinta pada Rasulullah, juga belum cinta pada Allah. Kita cinta pada diri.
cinta itu diberikan Allah hanya kepada, bagaimana cinta seorang hamba kepada Allah itulah ada pada diri Rasulullah. Maka dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu adalah suri tauladan. Bagaimana mengimani Allah Rasulullah, bagaimana akhlak Allah, takallaku bi akhlakillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Akhlak Allah itu ada pada diri Rasulullah, tidak ada pada yang lain. Bagaimana sabar Rasulullah, bagaimana ikhlas Rasulullah, bagaimana tawadhu Rasulullah, bagaimana ridha Rasulullah, bagaimana zuhud Rasulullah. Tidak ada pada kita, tidak ada pada kita, tidak ada pada kita. Maka kita selalu memuji, mengidolakan, menyanjung, mencintai. Dan peringatan itu bukan hanya seremonial, artinya asal kita ingatkan. Tapi setiap peringatan Maulid itu menambah kecintaan kita. Bukti cintanya kita kepada Rasulullah apa? Apa bukti kita cinta kepada Rasulullah? Kita cinta kepada umat baginda Rasulullah. Tapi kalau kita belum cinta kepada umat Rasulullah, kita hanya cinta pada diri, itu kita belum dikatakan cinta kepada Rasulullah. Sebelum kita mencintai hamba Allah, maka kita tidak dikatakan cinta pada Allah. Kita hanya cinta pada diri kita. Lalu setelah Rasul, siapa lagi dapat cinta itu? Ditumpahkan, dilimpahkan kepada para sahabat. Jadi cinta yang dibagikan itu dari dada ke dada. Cinta itu apa? Cinta itu apa? Sifat. Cinta itu sifat. Sifat itu terlihat? Tidak. Tapi terasa. Cinta itu tidak terlihat. Maka dia cinta itu adanya di dada. Hahuna. Adanya di sini. Di sini. Bukan di kepala. Bukan di kepala. Bukan di lidah. Adanya di dada. Adanya di dada. Jadi maka dikatakan dari dada ke dada. Lalu setelah itu Rasul mewariskan kepada warasatul anbiya, al-ulama. Siapa ulama yang warasatul anbiya itu? Nah, jadi inilah ulama yang mengikuti Nabi secara kafah. Kafah itu bagaimana? Mengikuti
syariat Nabi, mengikuti tarekat Nabi, mengikuti hakikat Nabi, mengikuti makrifat Nabi. Jadi kafah itu bukan hanya kita melakukan tertib ibadah zahir, tapi juga sangkutan hati dan juga nur Allah yang bercahaya pada hati. Ini maka selalu kita katakan yang kita cintai, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh ulama pewarisnya. Kenapa kita muliakan ulama? Kita tahu kepada agama ini karena ulama. Coba tidak ada ulama, bisa kita tahu pada kenal Allah. Kenal yang di dunia ini saja harus pakai perantara. Misalnya kita mau kenal menteri, apa bisa langsung kita pergi menteri? Kita cari dulu orang-orang partai yang dekat dengan menteri. Kita cari dulu sahabat-sahabat, mungkin kawan sekolahnya atau ajudannya, baru kita dekat. Apalagi Allah, harus ada orang yang mengenal Allah. Jadi mengenal itu dikatakan ma'rifat. Ma'rifat itu ada tingkatan. Ada kita mengenal Allah dengan dalil, baik dalil akal maupun dalil nakal. Itu ke siapa kita belajar? Pada ulama. Itu tahu kita dalil akal pada ulama. Itu baru dalil kenal Allah tingkat pertama. Kita butuh ulama. Butuh guru. Butuh teman. Lalu yang kedua, kenal Allah itu dengan zauq, dengan rasa. Setelah kita tahu dalil akal dan nakal, kita memperoleh ilmu, baik itu akidah, fikih, tasawuf. Kemudian ketiga itu kita amal sekaligus. Jadi tidak cukup kalau rukun salat kauli fi'li qalbi. Itu sekali jalan. Sekali jalan. Belajarnya berbeda. Belajarnya kita belajar tauhid dulu, kemudian belajar fikih, sebelum belajar tasawuf. Pengamalan sekali jalan. Begitu kita angkat takbir, Allahu Akbar. Ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf. Jadi kalau sudah begitu takbir, kita masuk ke hati, kita lakukan itu dengan kasat yang benar. Kasat kita benar. Apa kasat kita? Ilahi anta maksudi wa ridaka. Apa? Kan? Allah yang kita maksud, ridha Allah yang. Jadi kalau kita ibadah, melakukan kebaikan, hadir kemari karena kasat yang benar, maka Allah akan meridai. Tapi kalau kasat tidak benar, maka hati banyak keluar. Ini sampai sekarang belum pada masuk, karena kasatnya
Bukan tidak benar, benar kasarnya, cuma berubah. Berubah. Jadi agama ini tidak dipaksa. Agama tidak dipaksa. Maka saya tidak suruh masuk semua. Siapa yang masuk saja. Tidak dipaksa. Siapa yang masuk. Begitu juga setelah masuk. Tidak masuk juga semua. Ada yang mendengar dengan kuping, dengan telinga. Ada yang mendengar dengan hati. Kembali kepada kasat. Kalau bersih kasat, insya Allah itu tersimpan. Kalau tidak bersih kasat, ya sudah melayang saja. Melayang saja. Jadi mengenal Allah dengan zauq itu pertama tadi bersih kasat, lalu kita harus mempunyai himmah, bersungguh-sungguh, dan himmah itu juga harus bersih. Jadi himmah, kemauan kita untuk dekat melakukan ibadah itu juga bersih. Lalu kemudian ikhlas, tidak dicampuri oleh ria dan ujub. Ria pamer kita kepada orang lain tentang kebaikan-kebaikan, tentang ibadah-ibadah, tentang kemuliaan-kemuliaan yang kita miliki. Itu mungkin mudah dinasihati oleh saudara-saudara kita yang menyayangi kita kalau hati kita terbuka untuk menerima nasihat. Ada yang mengingatkan. Kalau tidak secara langsung, secara tidak langsung. Kalau secara langsung ditegur, misalnya diajak berdua, kamu tidak boleh menyebut-nyebut apa yang sudah kamu berikan, itu tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Allah tidak bisa seperti itu. Kamu sudah capek berbuat kebaikan, tapi kamu sebut-sebut Allah kembalikan dalam bentuk sampah, dalam bentuk barang yang tidak berguna. Jadi ada yang menasihati. Atau secara tidak langsung, misalnya lewat taklim seperti ini, ada yang mengajarkan. Atau misalnya kita pergi ke masjid, kita dengar khutbah Jumat, atau kita dengan Pak JD tadi diberikan, itu menyadarkan kita kalau mata hati kita terbuka. Kalau mata hati terbuka, dibuka oleh Allah. Apa nama mata hati itu? Nur basirah, cahaya hati, akal yang mendapat petunjuk iman. Akal yang mendapat petunjuk iman itu dikatakan basirah. Tapi kalau akal yang mendapatkan petunjuk syaitan, itu apa namanya? Kata Haji Kari, istidraj. Istidraj itu berpisah hati dengan Allah. Berpisah hati dengan Allah. Jadi kita kalau sudah berpisah hati dengan Allah, kalau kita tidak bersama alam, atau bersama diri kita, atau bersama nafsu, atau bersama syaitan, penuh anggapan. Jadi beragama ini wajib kita punya ilmu. Ilmu harus kita dapat dari ulama yang rasih, yang mempunyai sanad, yang jelas sanadnya. Jadi kalau kita beragama atau beramal tanpa guru, maka guru kita syaitan. Hati-hati kita beramal apa yang kita amalkan kalau kita tidak punya guru. Siapa guru terserah. Kata Pak
Haji tadi, beliau juga punya guru. Alhamdulillah. Kita tidak boleh memaksa seseorang untuk berguru kepada guru kita, dan dia Haji memaksa kita supaya berguru juga tidak. Yang penting ada guru. Yang penting ada guru yang membimbing kita. Jelas sana. Karena agama tidak dipaksa, kata Haji Prijal tadi, tidak dipaksa. Hidayah itu juga bukan dari mulut kami. Iya, tapi hidayah itu tidak datang sendiri. Hidayah tidak datang sendiri. Coba saudara mau coba bermaksiat, kalau tidak kita berkemauan untuk merubah, itu tidak diangkat kita oleh Allah dari lumpur itu ke majelis atau ke masjid. Harus ada kemauan dulu. Begitu juga bantuan. Bantuan Allah itu kapan datang? Apakah karena taat kita? Belum tentu. Kita taat sombong itu jangan-jangan yang datang seperti tadi istidraj, bukan bantuan. Bantuan Allah itu datang kepada hambanya setelah hamba itu hina. Tidak ada daya upaya. Selagi kita merasa ada daya upaya, bantuan Allah itu tidak ada. Oh, saya dapat ini, dapat itu. Tipuan Allah itu dahsyat. Jangan-jangan tipuan. Jangan-jangan tipuan. Di mana kata Haji tadi, ada orang kadang dimiskinkan. Itu lebih baik bagi dia. Karena kalau kaya, mungkin dia jahat, atau dia maksiat, dia berdosa. Karena segala sesuatu yang Maha tahu Allah, apa yang ada di hati kita. Misalnya sekarang kita duduk di sini, apa yang ada di hati kita? Ikhlaskah duduk kita di sini? Itu Allah Maha melihat. Tidak ikhlas juga Allah Maha melihat. Dan apapun, begitu juga kita ketika angkat takbir Allah, tujuan kita apakah ridha Allah atau ridha nafsu? Itu juga Allah lihat. Kalau ridha nafsu, apakah ketika ridha nafsu yang kita tuju, Allah tidak memberikan materi? Diberikan, karena Allah itu Maha Adil. Tidak ada hubungannya taat dengan rizki. Taat dengan rizki tidak ada hubungan. Malahan orang yang senantiasa bermaksiat kadang lebih mudah rizki. Begitu dia taat, hancur. Bisnisnya hancur, rizkinya hancur. Itu semuanya Allah yang kuasa. Allah yang kuasa. Allah yang menentukan hari-hari. Maka hidup kita ini selalu berubah. Jadi bagi kita, upayakan yang jangan berubah itu iman. Yang lain akan berubah semua. Anak kita berubah, rupa kita berubah, umur kita berubah, rezeki kita berubah, kedudukan berubah, semuanya berubah. Dan manusia itu ada batas puncak. Ada batas puncaknya. Kita jaya, tidak selalu jaya, ada batas diberikan Allah masa jaya. Setelah itu dinaikkan orang lagi. Kita turun. Ya seperti itu roda. Jadi supaya dapat rasa itu, maka
kita duluan ditazkiyah, dibersihkan nafsu. Selagi nafsu belum bersih, rasa itu tidak kita peroleh, maka tidak nikmat kita dalam ibadah, tidak nikmat kita dalam berzikir, tidak nikmat kita dalam majelis. Karena rasa itu tadi dikatakan Habiban, nur, cahaya Allah yang berikan ke dada kita masing-masing. Nur itu belum tentu kami yang memperoleh, yang bicara di depan ini. Belum tentu diperoleh oleh menteri, belum tentu diperoleh oleh saya, oleh Habiban, oleh Jadi. Bisa mungkin yang tidak bicara, yang diam saja, tapi hatinya terus berjalan kepada Allah. Tidak ingin dikenal, tidak ingin disebut. Dia sadar akan kekurangannya, sadar akan kelemahannya, sadar akan dosanya. Terus dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Masalahnya kita ibadah ini bukan ingin dikenal kita orang taat, bukan ingin dikenal kita orang taat, tapi kita ibadah ini, yang kita cari ini, ingin kita dekat dan menjadi kekasih Allah. Kalau kita tidak bisa menjadi kekasih Allah, carilah kekasih orang yang sudah dikasihi oleh Allah. Insya Allah nurnya itu terlimpah kepada kita. Maka ketika kita mau taat, bertemanlah dengan orang yang taat. Tapi kita mau taat, kita berteman dengan pemaksiat, bisa taat? Tidak. Karena keseharian kita itu akan berlaku sifat-sifat yang sama di atas pergaulan yang sama. Dengan siapa kita bergaul? Dengan orang yang menceritakan dunia, dengan orang yang menceritakan pangkat, dengan orang yang menceritakan, ya tergantung lisan kita sehari-hari. Maka menjaga perbuatan, menjaga lisan, menjaga hati itu tidak mudah, berat. Jadi yang ketiga, mengenal Allah itu dengan Allah. Jadi bukan dengan diri kita lagi. Itu dikatakan makrifat yang sempurna. Al-makrifatul kamilah baina tasbih wa tanzih thumma tanzih ma'an. Makrifat yang sempurna itu di antara menyerupai, misalnya kita punya kuasa, Allah punya kuasa, itu namanya menyerupai. Allah maha bergerak, kita juga bisa bergerak. Allah maha melihat, kita juga bisa melihat. Itu kita kenal Allah lewat penglihatan kita. Kalau tidak Allah beri penglihatan kepada mata kita, tentu kita tidak bisa melihat. Itu dalil. Lalu kemudian bersih daripada menyerupai Allah itu. Tidak sama penglihatan kita dengan penglihatan Allah. Tidak sama gerak kita dengan gerak Allah. Itu dikatakan tasbih. Setelah tasbih tanzih. Tanzih itu bersih dari menyerupai. Maka dikatakan Allah itu maha bersih daripada menyerupai, enggak sama. Dengan apapun Allah itu tidak sama, tidak serupa, tidak semisal, tidak seumpama, bersih.
Lalu kemudian kesempurnaan Allah itu summa tanzih man. Hanya Allah semata saja yang tahu tentang perbuatannya, sifatnya dan zatnya. Jadi ulama mengumpamakan agar kita mudah memahami. Jadi maka kembali lagi, yang kenal bersih kenal Allah itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diajarkan kepada sahabat, tapi tidak keseluruhan. Bukan dibayar. Lalu yang kita muliakan ayah rohani kita, Buya, senantiasa keberkahan beliau lah kita dapat hadir ke tempat yang berbahagia ini. Juga istimewa kepada saudara kita Haji Edi Saputra. Kami sudah lama bersama di P3R. Saya selalu dipercayakan beliau untuk jadi anggotanya, maka kami sering bersama. Saya kenal beliau dan juga keluarganya juga sangat kenal. Alhamdulillah malam ini kita dapat sama-sama, sebagaimana diungkapkan tadi, dia sudah jatuh bangun. Tapi seperti yang saya ceritakan di Jasinga, jatuh bangun itu bukan mengejarmu. Jatuh bangun aku mengejarmu. Apa mengejarmu? Mengejar istri, mengejar anak, mengejar harta, mengejar pangkat, mengejar kedudukan. Tapi dalam beragama bukan itu. Kita jatuh bangun mengejar Allah. Itu yang bermanfaat, yang berfaedah untuk kita. Yang hakiki itu jatuh bangun mengejar Allah. Walaupun sakit, tetap kita berusaha untuk melakukan perintah-perintah Allah. Walaupun sakit, tetap hadir kemari karena sudah janji. Walaupun banyak pekerjaan yang ditinggalkan, tetap hadir kemari. Walaupun tinggal anak istri, tetap hadir kemari. Itu menandakan hati itu sudah jatuh bangun mengejar Allah. Bukan mengejar villa, bukan mengejar puncak. Kalau ke puncak ke villa ini bagi yang ada duit, kapan saja bisa pergi. Jangan biasa pergi sama keluarga, jangan ke villa, ke Bali juga. Kalau mau ke Bali sekarang datang, tidak ada bule sekarang di Bali. Bagi yang ada duit mau ke Bali. Jadi kita kemari jatuh bangun mengejar Allah. Maka makrifat yang sempurna itu mengenal Allah dengan Allah. Allah yang memberikan, yang memperkenalkan. Ada istilahnya itu ta'aruf ilahi. Allah yang memperkenalkan dirinya pada dirinya, dengan dirinya pada dirinya. Itu bagi orang-orang arif. Kita tidak arif, ya, ikut orang yang arif. Jadi malam ini kita bermuhasabah. Jadi muhasabah ini bukan kita menghitung-hitung laba rugi tentang dunia, ya, tapi kita menghitung-hitung umur kita sekarang sudah berapa. Kita bandingkan dosa dan kesalahan mana yang banyak. Kalaupun tidak kita berdosa, mana banyak lalai dan ingat, mana banyak lupa kita kepada Allah dan ingat kepada Allah.
Jadi penyebab lalai ini, jadi kita jangan pisahkan antara salat 5 waktu, salat sunnah, lalu selesai itu kita bersih, bebas untuk tidak ingat Allah. Jadi tidak misalnya setelah kita salat, oh saya tidak perlu lagi berzikir. Jadi setelah selesai salat itu kita juga ingat Allah. Ingat Allah. Maka untuk senantiasa kekal ingat Allah, itu dengan hati kita belajar ilmu batin. Tidak cukup ilmu zahir. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika kamu menyelesaikan salat, maka ingatlah Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Lalu kapan kita disuruh untuk lupa Allah? Tidak. Selesai kita salat, bangun kita dari salat, kita ingat Allah. Duduk kita di tempat kerja, ingat Allah. Berbaring kita untuk menyegarkan tubuh, ingat Allah. Ingat Allah. Kita disuruh senantiasa ingat Allah. Maka kita hadir kemarin ini untuk membiasakan lidah hati kita ingat Allah. Ingat Allah. Bagaimana ingat Allah itu? Ingat Allah itu apabila kita lupa pada kita, baru kita ingat Allah. Selagi kita masih ingat pada kita tidak ingat Allah. Dan ingat Allah, ingat pada diri kita, ingat pada amal kita, ingat pada ilmu kita, ingat pada ketaatan kita, ingat pada kemuliaan kita, ingat pada kelebihan-kelebihan kita. Bukan ingat Allah. Orang yang ingat Allah itu artinya tidak lalai. Itu kita bermuhasabah. Jadi menghitung. Jadi kita baca sedikit tulisan yang mulia dari Abuya ini tentang muhasabah, karena kita bermuhasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhasabah atau perhitungan. Muhasabah atau perhitungan, atau berhitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu akan Allah. Jadi ini kasih sayang Allah kepada kita, orang beriman dipanggilnya. Yang dipanggil ini orang bukan hamba-hambanya, tapi yang dipanggil orang beriman. Allah memerintahkan kita agar takut padanya. Jadi tanyakan kepada diri, sudahkah kita takut pada Allah? Belum. Kita takut kepada mati, kita takut kepada sakit, kita takut kepada bangkrut, kita takut kepada makhluk. Kita tidak takut pada Allah. Buktinya apa? Kita tidak takut pada Allah. Kita melakukan kebaikan, melakukan taat, tapi masih mudah kita melakukan maksiat. Maksiat ini bukan hanya maksiat zahir, juga maksiat batin.
Bukan hanya kita lakukan hal-hal yang dilarang secara hukum, secara syariat, tapi juga kita membersihkan maksiat batin. Ini maksiat batin inilah yang paling sulit kita bersihkan. Membicarakan mudah, mudah. Tapi barangnya ada. Saya misalnya, saya bicarakan begini mudah, tapi penyakit itu ada di dada saya. Inilah yang sulitnya. Kita misalkan kita jangan sombong, padahal kita sombong. Kita katakan jangan dengki, padahal kita dengki. Kita katakan jangan buruk sangka. Kita juga buruk sangka. Jadi sombong itu bukan hanya karena kaya. Kalau orang kaya sombong mungkin wajar. Ada yang disombongkan. Dia kaya, hartanya ada, dia kaya. Ini kadang miskin sombong. Udah miskin sombong. Itu 2 kali kena. Harta juga tidak ada, pengaruh juga nggak ada, tapi sombong. Jadi sombong yang nyata lagi, tidak menerima kebenaran dari yang lain. Ini kalau ada pada diri kita, misalnya datang orang pendosa, kita tahu dia berdosa, lalu menegur kita, Pak katanya, sudah azan, kita ke masjid. Kamu pemaksiat, nggak tahu nih saya ahli ibadah. Saya nggak tahu nih pesantren berapa tahun kita nunggu sekali ya? 6 tahun. Kamu pesantren di mana? Melihat pesantren nggak pernah. Mau ngajarin burung terbang, meludah ke langit kamu. Kalau meludah ke langit itu kena muka sendiri. Itu apa namanya? Sombong. Dia tidak menerima kebenaran dari orang lain. Ini maka di tasawuf itu kita diajarkan, bukan kita diajarkan, banyak ulama-ulama sufi, wali-wali Allah itu kadang ditegur langsung oleh Allah karena bukan dizahirkan, tapi di hatinya. Di hatinya kadang terasa sombong, itu dizahirkan oleh Allah secara langsung. Jadi maka yang dikatakan sufi itu bersih. Bagaimana bersih sufi itu? Dia bersih melihat orang lain bersih. Bersih melihat orang lain bersih. Tidak dia bersih melihat dirinya bersih. Dia senantiasa melihat nafsunya masih kotor. Nafsu orang lain bersih. Walaupun pada kenyataan orang itu kotor, tapi dia melihat yang kuasa meletakkan nafsu mereka kotor itu Allah. Dan juga yang kuasa membersihkan nafsu orang lain Allah, bukan dia. Begitu juga terhadap kita. Yang kuasa membersihkan nafsu kita Allah. Mudah bagi Allah membolak-balikkan hati manusia. Tidak sulit. Maka Allah panggil kita, hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu akan Allah dan hendaklah memperhatikan oleh diri. Jadi kita perhatikan diri kita senantiasa. Apa yang mendatangkan ia diri untuk hari esok. Jadi apa yang mendatangkan diri kita itu untuk hari esok. Jadi maka kita hitung-hitung waktu kita, mulai kita bangun pagi, kita banyak bermanfaat atau banyak mudarat, banyak yang sia-sia atau banyak yang menguntungkan diri kita, itu dihitung-hitung, maka diperhatikan oleh diri. Dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah yang sangat tahu dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah sangat mengetahui, seperti yang saya sampaikan tadi. Khataran sekecil apapun di hati kita, Allah ketahui. Kita sudah tahu seperti itu.
lalu tetap kita lakukan seperti kata Abah Zakaria, masih mau melihat perempuan itu, perempuan juga itu sudah terlalu besar. Tapi hati kita kalau dikala kita sendiri di depan orang, kadang kita terlihat taatnya, terlihat taat. Tapi ketika sendiri itu malas-malas. Kalau ramai-ramai panjang doanya. Kalau sendiri kan pendek, tidak berdoa. Tidak berdoa. Kalau pendek masih mending. Jangan sependek-pendek doa apa Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi tapi tidak berdoa, di Bali aja kata mayang Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lah selesai. Kajaju handphone, kajaju nggih. Kajaju. Jadi haji nak dulu tu je. Bazikir ni dulu kan. Bazikir ni dulu. Alhamdulillah. Jadi muhasabah adalah untuk membuka pintu batin. Jadi muhasabah itu kita hitung-hitung untuk membuka pintu batin. Berpindah dari ahli zahir kepada ahli ahli zahir ni ahli ibadah. Ahli ibadah itu berpindah dia ke ahli memutuskan awaik, penghalang. Jadi penghalang kita ni banyak. Kadang-kadang sudah kita rencanakan dengan matang, lalu datang sendiri dia. Misalnya sekarang ini kita sudah berencana dari minggu lalu, sudah tertunda-tunda mau ke sini. Begitu hari H, yang kaki bini lah, yang kaki anak lah, yang ditelepon orang kandui lah, saudara dolangan, apa saudara dolangan, SPK Komai, macam-macam. Itu namanya awak. Padahal kalau ditinggal, tidak aja mati bini dulu. Tidak aja mati. Awak kalau datang ke kiri-kiri, tidak aja mati. Kalau ada yang datang yang ke kiri-kiri, ambo si i juga menanya, manggup macam minum obat, dia janji. Tapi tidak aja mati. Dan kalau mati, alhamdulillah, mati dalam kebaikan. Minimal banyak yang menyumayang ambo. Banyak yang mentalkinkan, apalagi ditalkinkan oleh Haji Parijal sampai sampai, ya kan? Dan mencegah alaik, sangkutan hati pada selain Allah. Jadi sangkutan hati itu banyak, datang sendiri, tidak kita undang. Kita sangkut dia ke yang lain dong. Atau lain dalam salat, begitu takbir, waktu sebelum salat kita khusyuk tuh. Nah kita mau melakukan perintah Allah, terasa kita didirikan oleh Allah pada sajadah dengan kasih sayang, dengan kelemahan kita, tapi Allah memberikan kemampuan untuk kita berdiri, juga memberikan kemampuan untuk kita. Allah begitu selesai di mata melayang sampai ke Kemangkoma, sampai ke Mall Karawaci itu. Wajib. Pobet ada. Melayanglah sampai ke kampung, sampai ke mana lah. Jadi itu namanya hawa. Hawa itu yang menarik kita. Kenapa kita ditarik oleh hawa? Itu pertama akibat dosa. Akibat dosa kita masih banyak, maka hawa itu kuat. Lalu yang kedua akibat keburukan nafsu. Kita pelihara nafsu kita itu. Nafsu yang kita pelihara, pelihara kesombongan, pelihara kedengkian, hasad, ujub, ria, buruk sangka, lalai, bodoh, itu kita pelihara. Maka mudah hawa itu untuk memisahkan kita dengan Allah, dilalaikan kita.
Kita harus melihat amal kita dan perbuatan kita. Bila mana banyak yang hasanat, yang baik-baik, kita bersyukur pada Allah. Maka hari-hari itu, kalau kita banyak melakukan yang baik, itu harus kita syukuri. Semoga Allah tambah lagi kebaikan. Bukan tambah rezeki, tambah kebaikan, ya, tambah kebaikan. Dan jika sebaliknya, misalnya banyak yang sayiat, banyak yang jelek-jelek, itu harus kita istighfar, bertobat kita pada Allah. Banyak misalnya dari pagi sampai zuhur kita tidak ingat Allah sama sekali. Yang kita ingat selain Allah. Itu waktu zuhur kita banyak istighfar, bertobat. Jika perlu kita salat tobat lagi. Serta berusaha untuk menghilangkan yang jelek-jelek itu, sebab Allah memerintahkan kita dengan firman-Nya, aufu bil uqud, lunaskan olehmu dengan janji-janji, yaitu beriman dan bertakwa. Jadi kita dulu sebelum ruh itu ditiupkan ke jasad, kita sudah berjanji pada Allah untuk beriman dan bertakwa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah tidak menjadikan kita selain kita untuk beribadah pada Allah. Tapi setelah kita diberi kekuatan, kecerdasan, dewasa, kemudian disitulah baru kita dipengaruhi oleh nafsu dan syaitan, sehingga kita lupa pada Allah. Lalu datang seruan dari ulama, datang seruan dari saudara-saudara kita, dari sahabat-sahabat kita. Marilah kita kembali kepada Allah. Lalu kita mengingkari itu. Kalau hati kita itu belum diberikan nur yaqdah, belum dibangunkan oleh Allah, maka kita mengingkari. Tapi ketika hati seseorang sudah ada nur yaqdah, jadi maka dia mudah untuk terbangun. Jadi tidak melihat dari mana datangnya, dan dia tidak melihat dari siapa penyampainya. Bagi hati yang seperti itu apa? Yang membuat dia dekat pada Allah, yang membuat dia sadar, yang membuat dia bisa berakhlak, yang membuat kokoh keimanannya, yang membuat dia bisa bersimpuh pada Allah. Jadi itu hati yang sudah dibangunkan oleh Allah. Jadi jangan sampai kita itu diancam oleh Allah. Jangan sampai kita diancam. Dengan apa diancam oleh Allah? Dengan ayatnya, wa ma a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhamka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku. Di bagaimana peringatan Allah itu? Kalau kita tidak mengikuti lidah ulama. Peringatannya memang dalam Al-Quran. Al-Quran itu tidak bisa kita maknai sendiri tanpa kita ada ulama yang memaknai. Misalnya kita baca Al-Quran, lalu kita baca-baca arti yang di Departemen Agama itu, lalu kita maknai sendiri, itu juga keliru. Jadi maka kita perlu ulama yang memaknai sebuah ayat dan hadis itu dengan benar, ada ilmu-ilmunya. Maka sesungguhnya baginya adalah penghidupan yang sempit. Jadi orang yang berpaling dari peringatan Allah, itu baginya penghidupan yang sempit. Bukan sempit rizki, tapi sempit
sempit hati. Uang banyak tapi pelit, sama saja. Memberi mau tapi tidak ikhlas, sama saja. Taat dilakukan tapi ribah jalan, sama saja. Saleh terlihat tapi gelisah, gundah terhadap masa depan. Baru dicolek Allah sedikit saja sudah kelimpungan. Jadi itu menandakan hati kita itu sempit dada. Orang yang sempit dada ini tidak bisa bergaul. Jadi gaul di sini bukan dalam makna kita harus banyak orang yang menyanjung-nyanjung. Bukan harus banyak orang yang memulia-muliakan. Sanjungan orang itu macam-macam, hati-hati. Manusia itu datang kepada kita itu ada 4. Manusia datang kepada kita ada 4. Yang pertama, manusia itu datang kepada kita ada kepentingannya. Dia ada karena ada penting, ada perlu, dia datang pada kita. Yang kedua, manusia itu datang pada kita ingin mencari kelemahan kita. Ingin mencari kelemahan, dia datang. Yang ketiga, manusia itu datang kepada kita, dia membawa fitnah. Membawa fitnah. Yupe ko, pece ko. Yang keempat, manusia itu datang yang ikhlas karena Allah, tapi itu jarang adanya. Kenapa jarang adanya? Orang yang datang ikhlas karena Allah itu apabila sudah ada nur ikhlas di dalam hatinya. Dia datang karena cinta, dia datang karena sayang. Tidak ada maksud dan tujuan. Maka dikatakan jarang adanya. Lalu kemudian kata Allah, dan kami akan menghimpun pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi ini orang yang berpaling dari peringatan Allah. Allah akan sempitkan kehidupannya di dunia dan bahkan dihimpun di hari kiamat dalam keadaan buta. Buta sekarang saja kita sulit, apalagi buta di hari kiamat. Bagaimana hari kiamat? Hari kiamat tidak tentu kita. Mungkin kita di sini orang Jerman, di sini kita ke Jerman misalnya. Seperti debu yang berterbangan. Isi perut bumi itu dihamburkan. Langit dihancurkan. Nah tentu kita kiamat. Belum bisa jangan kita sampai dapat hari kiamat. Buta lagi. Mau kemana? Lalu ditambah, diancam lagi oleh Allah di ayat yang lain, wa man kana fi hadhi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, hatinya tidak mau menerima perintah, menjauhi apa yang dilarang. Sudah diperingatkan melalui Al-Quran, melalui hadis Rasul, melalui ulama, sudah diingatkan. Tapi buta mata hati kita, tidak mau menerima, tak anggap tidak ada kesudahan hidup ini, atau tidak ada hidup
hidup setelah mati. Niscaya di hari akhirat nanti ia akan lebih buta, kata Allah. Di akhirat akan lebih buta. Apabila mata hati kita di dunia ini buta, maka di akhirat akan lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Di sini boleh kita minta bantu kepada saudara, kepada teman. Di sana nafsi. Ibu dengan anak tidak bisa. Ayah dengan anak tidak bisa. Terkecuali selamat. Yang tidak selamat walaupun dekat-dekat tidak kenal. Karena yang diingat itu diri sendiri. Malu pada Allah itu saja, tidak lupa yang lain. Itu baru satu rasa malu pada Allah, lupa lainnya. Jangankan ke orang tua, ke anak, ke istri, ke dirinya saja dia lupa, menyesal yang tidak ada tara. Itu baru rasa malu. Bagaimana mengingat azab Allah yang begitu dahsyat? Bagaimana mengingat neraka lagi? Ya Allah, tidak bisa kita bayangkan sekarang lah. Jadi maka kepada kita perbanyaklah berbuat baik. Dan berbuat baik itu yang sesuai dengan ilmu yang telah diberikan oleh para guru kita. Tidak asal berbuat baik. Mengisi waktu juga seperti itu. Kita tidak boleh berlebihan dan tidak boleh berkekurangan. Harus kita di tengah-tengah. Jadi bukan kita dikumpulkan abuya di MPTT misalnya bertarikat, lalu kita bersuluk supaya kita merasa aman atau merasa lebih baik dari orang lain. Kita selamanya tidak boleh merasa aman. Siapa tahu tobatnya sudah diterima. Jangankan kita, wali-wali Allah itu masih khawatir dia tobatnya sudah diterima. Apalagi kita. Para wali-wali Allah, yang namanya wali Allah itu orang yang sudah dekat dengan Allah. Khawatir dia selalu tobatnya itu diterima. Maka ibadah mereka itu lebih banyak daripada kita. Tidur mereka itu lebih sedikit daripada kita. Makan mereka juga lebih sedikit daripada kita. Kalau dikumpulkan semuanya, jauh semuanya lebih mereka dari kita. Jadi bukan mereka itu membawa kita ini mereka merasa aman, tidak. Cuma melihat kita umat ini yang galau. Ini kan corona saja galau segalau-galaunya. Jadi salam aja sudah main tinju-tinju aja. Ya kan? Ya tinju-tinju. Apa maknanya? Lebih baik nggak usah daripada tinju-tinju. Padahal Rasulullah sudah mengatakan siapa yang ikhlas bersalaman begini, ketemu dua orang muslim, dia ikhlas bersalaman, itu gugur dosa keduanya. Gugur dosa virus gugur
dosa saja gugur, apalagi ini takut bersalaman. Iman di kepala, kenyataan takut. Tapi kita juga tidak boleh menyombongkan diri. Karena saya gugur dosa, pergi ke Wisma Atlet bersalaman dengan orang sakit. Besok kena dirawat. Itu sombong juga namanya. Maksudnya kalau kita terlihat sama-sama sehat, kita saudara kita, masa nggak boleh salaman? Ketemu ada mencintung mayul gua, menggesiang kita kanan. Jadi itu nggak ada mananya. Dan saya salat di masjid, daripada takut orang pada saya. Malah takut ya. Yang kemarin atau mana si jantung pindahin dalam lewat. Bagaimana itu persaudaraan? Nggak mau dia salam, jauh-jauh. Kita dekat lagi jauh. Allah. Ya kalau memang ya seperti itulah kenyataan. Kita diberikan iman. Cuma himbauan pemerintah, kita pakai masker, kita jaga jarak, itu kita perlu perhatikan. Itu tanda sayang pemerintah kepada kita, kepada rakyatnya. Kita tidak boleh sombong, tapi kita tidak boleh berkeyakinan maut itu ada di corona. Maut itu ada pada Allah. Ya, udah nih. Lah layu itu adalah. Layu. Apa layu tu? Betul. Hati layu tak? Layu jadi. Layu je. Lah jam tangan 3 pak tak layu. Jadi kalau layu maju ke kau, biar disiram. Yang di belakang tu rapat, ya, rapat, supaya hati jangan layu.